wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang mana pada kesempatan kali ini kami akan memaparkan bagaimana cara menggunakan aplikasi ABSS Premiere versi kedua, yang mana pada kesempatan kali ini kami membuat video ini untuk memenuhi syarat tugas mata kuliah aplikasi komputer akuntansi 2. Next. Sebelum mulai masuk ke tutorial, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kami dari kelompok 2 yang mana kami beranggotakan ada Meva Artikasari, kemudian ada Mia Nuraini, kemudian ada Pritian Rana Mariam, selanjutnya ada Rizka Nur Hafsah, dan saya sendiri yaitu Widyanisi. Pertama masuk ke perkenalan ABSS Premiere versi kedua. Apa itu ABSS Premiere versi kedua? Aplikasi akuntansi terpadu integrated software, kemudian diperuntukkan bagi usaha kecil dan menengah atau UKM, memadukan beberapa modul menjadi satu paket, harga terjangkau untuk UKM, dikembangkan oleh ABSS Limited Australia, digunakan di negara New Zealand, Asia, Amerika, Kanada, dan United Kingdom. Mendukung multi-currency, banyak mata uang, dan multi-user, banyak pengguna. Selanjutnya sejarah. Tahun dan peristiwa. Pada tahun 1991, MYOB atau Mind Your Own Business dimulai di Australia. Kemudian pada tahun 1991 menang Match World Award Best Accounting and Best Newcomer. Kemudian pada tahun 2018 berganti nama menjadi ABSS Asia Business Software Solution. Kemudian pada tahun 2019 support MYOB versi 24 dan versi 19 ke bawah dihentikan. Keunggulan ABSS Premiere versi kedua, yang pertama yaitu user friendly, mudah digunakan, kemudian menu sederhana, mudah dimengerti, keamanan valid per user, ekspor laporan ke Excel tanpa repot, kemudian track back ke sumber dokumen, selanjutnya 105 jenis perusahaan, laporan komparasi dan grafik, yang ke-8 offline dan online, yang terakhir software teruji dari negara maju. Selanjutnya kegunaan ABSS Premiere versi kedua. Yang pertama alat bantu pekerja akuntansi. Yang kedua hemat waktu pengelolaan pembukuan. Ketiga pahami bisnis lebih dalam. Keempat bantu penjualan, pembelian, track piutang, hutang atau pajak. Kelima kelola barang dagangan. Keenam memenuhi kebutuhan akuntansi perusahaan. Yang pertama ini ada tampilan awal, yang mana open itu berfungsi untuk membuka data perusahaan yang sebelumnya sudah tersedia. Kemudian ada create yang berfungsi untuk membuka data perusahaan baru. Kemudian ada explore berfungsi untuk menampilkan data contoh yang telah disediakan. Kemudian ada What's New yang berfungsi untuk menampilkan file HTML yang berisi berita terbaru dalam versi ABS Premiere kedua. Yang kemudian ada Exit berfungsi untuk mengakhiri program bisnis. Baik, kita mulai ke studi kasus, yaitu multi-currency. Yang pertama ada informasi perusahaan. Di sini ada perusahaan PT Sweet Flora and Bakery Indonesia dengan beralamat, nomor telepon, email sebagai berikut. Boleh di next. Selanjutnya langkah-langkah untuk membuat data perusahaan. Yang pertama buka software ABSS Premiere versi kedua. Selanjutnya untuk membuat data pilih create a new company file. Selanjutnya tampil kotak dialog new company,
File Assistant dan klik Next pada bagian Introduction. Selanjutnya, isikan data baru perusahaan pada kotak dialog New Company, File Assistant, bagian Company Information. Selanjutnya, pada kotak dialog New Company File Assistant, bagian Accounting Information, isikan data tahun pembukuan dan bulan transaksi perusahaan. Selanjutnya, pada Please Confirmation Your Accounting Information akan tampil sebuah informasi tentang accounting year yang telah dibuat. Selanjutnya, pilih option pertama yaitu I would like to start with one of the list provide by ABSS pada kotak dialog New Company File Assistant bagian Accounting List. Ayo. Selanjutnya, pada Select Your Account List, pilih tipe perusahaan yang sesuai dengan perusahaan, kemudian pilih tombol Next. Kemudian klik tombol Change untuk memilih tempat penyimpanan file data perusahaan. Setelah itu, klik Next untuk melanjutkan proses selanjutnya. Kemudian pada bagian dialog New Company File Assistant, bagian Consolidation, klik tombol Command Center untuk melanjutkan proses selanjutnya. Untuk menentukan ketentuan preference pada tabel dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, pilih menu Setup, Preference pada bagian tab System, klik tombol Ideal in Multi-Currency System with. Kemudian pada opsi Ideal in Multi-Currency System with akan tampil data checklist. Bagian tab Sales, klik pada opsi One for Duplicate Invoice Number of on Record Sales. Kemudian klik tombol Termin untuk membuat termin pembayaran. Kemudian isi data termin pada kotak dialog kredit termin, isi data sebagai berikut. Kemudian bagian tab Purchase, klik pada opsi One of Duplicate Purchase Order Number on Record Purchase sebagai berikut. Next. Kemudian bagian tab Security. Yang pertama, klik tombol User ID, kemudian klik tombol New, kemudian isi data berdasarkan nama masing-masing pada kolom User ID, kemudian yang terakhir klik tombol OK. Kemudian bagian tab Security. Selanjutnya, user ID yang sudah dibuat akan tampil pada kolom user ID. Silakan keluar database, kemudian login kembali menggunakan user ID yang telah dibuat. Kemudian di sini ada mata uang perusahaan dengan data sebagai berikut. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Nia. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan mata uang perusahaan. Pilih menulis, yaitu currency. Selanjutnya. Kemudian akan tampil daftar mata uang yang sudah disediakan oleh ABSS Premier. Dari data mata uang tersebut, hapus data mata uang yang tidak digunakan dengan cara klik kanan pada list menu mata uang, kemudian delete currency. Selanjutnya, pada kotak dialog currency list, klik anak panah pada baris unit status dolar atau lokal, atau klik tombol edit. Selanjutnya, isi data pada kotak dialog currency list menjadi seperti berikut. Currency kode diisi dengan kode untuk mata uang. Untuk studi kasus perusahaan ini,
ubah kode mata uang dari USD menjadi IDR. Currency name diisi dengan nama mata uang. Untuk studi kasus, perusahaan ini diubah menjadi mata uang unit status dolar menjadi rupiah. Currency simbol diisi dengan simbol mata uang. Untuk studi kasus, perusahaan ini diubah menjadi simbol dari US dollar menjadi rupiah tanpa titik. Lalu diklik OK. Selanjutnya, mata uang unit status dolar, yaitu pertama, buat baru untuk mata uang unit status dolar dengan cara klik tombol New. Lalu, isi data menjadi seperti berikut. Currency code, isi data USD. Currency name, isi data unit status dolar. Exchange rate, isi data sebesar 15.000. Currency simbol, isi data menjadi US dollar. Selanjutnya, mata uang Singapura dolar, edit mata uang Singapura dolar menjadi dengan cara klik anak panah atau klik tombol edit di baris Singapura dolar. Lalu, ubah pada kolom exchange rate. Untuk mata uang SGD, ubah menjadi 11.000. Selanjutnya, pengaturan data akun. Yang pertama, hapus akun yang tidak digunakan. Pada software ABSS Premier, mengizinkan untuk menghapus data akun yang sudah tidak digunakan lagi dalam laporan keuangan perusahaan, tetapi tidak setiap kondisi menghapus akun ini dimungkinkan. Berikut data akun-akun yang perlu dihapus sebagai berikut. Langkah-langkah menghapus akun yaitu: 1. Pada comment center, pilih akun. Kemudian pilih akun list. Kedua, pada kotak dialog akun list, pilih akun yang ingin dihapus. Sebagai contoh pada akun 1.2120, payroll sequence akun. Kemudian klik tanda panah pada sebelah kiri akun atau dengan cara klik tombol edit. Selanjutnya, pada kotak dialog edit account, klik kanan kemudian pilih delete account. Selanjutnya, berikut data akun-akun yang perlu diedit sebagai berikut. Selanjutnya, yang pertama, untuk melakukan pengeditan data akun, ikuti langkah-langkah berikut. Pilih nomor akun atau nama akun yang ingin diubah datanya. Sebagai contoh, mengubah nama akun change account menjadi cash IDR. Kemudian, klik tanda panah pada sebelah kiri akun atau dengan cara klik tombol edit. Selanjutnya, pada kotak dialog edit account, ubah nama akun atau nomor akun sesuai dengan data akun yang diinginkan. Sebagai contoh, pada kolom akun name, ubah change account menjadi cash IDR. Lalu klik OK. Selanjutnya, berikut data akun-akun yang perlu ditambahkan sebagai berikut. Selanjutnya, langkah-langkah membuat akun baru untuk mata uang asing sebagai berikut. Yang pertama, pada kotak dialog account list, pilih tombol New. Selanjutnya, pada kotak dialog edit account, untuk tab profil, pilih option header atau detail sesuai yang diinginkan. Kemudian, pilih tipe akun sesuai yang diinginkan. Setelah itu, buat nomor akun sesuai dengan kode yang diinginkan. Selanjutnya, buat nama akun sesuai yang diinginkan. Sebagai contoh, buat akun cash USD dengan tipe akun adalah bank. Pada kotak dialog edit account, untuk tab detail,
Pada kolom currency, ubah menjadi mata uang sesuai yang diinginkan, kemudian klik tombol Use Currency sebagai contoh ganti currency menjadi USD. Selanjutnya, setelah itu akan tampil kotak dialog ABSS Premier untuk informasi bahwa akan dibuatkan akun exchange secara otomatis oleh ABSS berdasarkan pilihan mata uang yang sudah dipilih pada kolom currency. Klik button OK jika setuju ingin dibuat akun exchange secara otomatis, namun klik tombol cancel jika tidak setuju. Pada kolom currency exchange account akan tampil nomor akun secara otomatis, contohnya tampil nomor akun 12121 cash USD exchange. Lalu klik tombol OK. Selanjutnya, hasil pembuatan akun baru untuk akun exchange akan tampil pada akun list seperti gambar berikut. Kemudian, sesuaikan tipe akun untuk akun exchange yang terbentuk secara otomatis dengan tipe akun yang diinginkan. Lalu, klik tombol OK untuk menyelesaikan proses ubah akun. Lanjut. Setelah membuat data akun baru, ABSS telah menyediakan beberapa dari default akun list yang tidak dapat dihapus, tetapi dapat digantikan dengan nomor dan nama akun yang lain. Hal ini dikarenakan akun tersebut telah terhubung dengan akun dan form lain yang nantinya akun tersebut akan membuatkan jurnal otomatis yang terjadi transaksi yang berkaitan dengan akun tersebut. Lalu di sini link akun mata uang IDR. Pertama, buka dari menulis, pilih currency, lalu pilih baris mata uang rupiah atau lokal, kemudian klik tombol edit atau klik tanda panah. Ubah link akun pada tab Receivable Account seperti berikut. Lalu, ubah link akun pada tab Payable Account. Link akun mata uang USD. Pertama, buka dari menulis, pilih Currencies, lalu pilih baris mata uang United States Dollar, kemudian tombol Edit atau klik tanda panah. Ubah link account pada tip Receivable Account seperti berikut. Lalu, ubah link account pada tab Payable Account seperti berikut. Di sini link account mata uang SGD atau Singapura Dollar. Pertama, buka dari menulis, pilih Currencies, lalu pilih baris mata uang Singapura Dollar, kemudian klik tombol Edit atau klik tanda panah. Ubah link account pada tab Receivable Account seperti ini. Ubah link account pada tab Payable Account seperti gambar di bawah. Langkah-langkah membuat kode pajak dengan kode pajak PPN atau pajak pertambahan nilai dengan pajak 11%. Pertama, pada menu bar pilih menulis, lalu pilih teks kode. Tampilan jendela teks kode list, double klik baris pajak PAT atau klik tombol edit. Setelah itu, akan tampil data VAT sebelum dilakukan perubahan data. Kemudian lakukan perubahan data. Setelah selesai, klik tombol OK. Pengaturan jobs atau kategori daftar job. Job oleh ABSS diartikan sebagai suatu bagian pekerjaan dalam perusahaan. Dengan menggunakan fasilitas job ini, perusahaan dapat melihat dan menganalisis laba atau rugi atas bagian pekerjaan tersebut. Berikut daftar job yang perlu dibuat. Pertama, ada P atau produk, penjualan roti dan bunga. Yang kedua ada J atau jasa, layanan, pelatihan, dan dekorasi. Langkah-langkah membuat daftar job. Pertama, pilih menulis, kemudian pilih job. Kedua, tampil kotak dialog job list, kemudian klik tombol new.
Lalu ada daftar kategori. ABSS menyediakan satu fasilitas tambahan lagi untuk bisa memisahkan laporan per divisi, cabang, atau per kategori. Kategori yang dimaksudkan di sini nantinya dapat melihat laporan laba rugi, bisa melihat laporan neraca, laporan buku besar, dan per kategori. Selain itu, kategori bisa 112 juga diklasifikasikan sebagai departemen suatu perusahaan yang bersifat cost center. Daftar kategori yang perlu dibuat yaitu ada L, lokal transaksi domestik, lalu ada O, overseas, transaksi falas atau luar negeri. Langkah-langkah membuat daftar kategori. Pertama, pilih menulis, kemudian pilih kategori. Kedua, tampil kotak dialog kategori, tulis, kemudian klik tombol new. Langkah-langkah membuat price level, pilih menulis, kemudian pilih custom list, dan file name. Setelah itu, pilih price level seperti pada gambar. Pada tab price level, disesuaikan isian datanya dengan yang diinginkan, contoh pada gambar, kemudian klik tombol OK. Berikut langkah-langkah untuk mengisikan data pelanggan dan pemasok. Pertama, pilih menu card file pada command enter, kemudian pilih card list. Kedua, pilih tab customer, kemudian pilih tombol new. Ketiga, pada kotak dialog card file untuk tab profile, isi data seperti pada gambar. Untuk slide selanjutnya yaitu ada setelah itu klik tab selling details, isikan data seperti gambar yaitu item price level atau IDR, tax code atau PPN, storage tax code yaitu NT. Lakukan langkah-langkah yang sama untuk data card list, customer, dan pada langkah pengisian data supplier, silakan pilih card type menjadi supplier. Berikut hasil data customer dan supplier yang sudah diinput pada software ABSS Premier. Berikut langkah-langkah untuk mengisikan saldo awal neraca saldo. Yang pertama itu pada menu bar, pilih menu setup, pilih balance, kemudian account opening balance. Yang kedua itu masukkan nilai nominal saldo awal untuk masing-masing perkiraan pada kolom opening balance. Yang ketiga ada nominal akun exchange akan secara default diberikan oleh ABSS Premier versi 2 dengan klik tombol calculate now seperti pada gambar berikut. Yang keempat, setelah itu akan tampil kotak dialog confirm exchange account opening balance, kemudian klik tombol OK seperti pada gambar berikut. Yang kelima, hasil dari pengisian saldo awal pada kotak dialog account opening balance seperti pada gambar berikut. Berikut adalah saldo data piutang perusahaan. Berikut langkah-langkah untuk mengisikan saldo piutang. Yang pertama, pilih menu setup, lalu balance, lalu customer balance. Yang kedua, pilih jenis currency sesuaikan dengan data customer-nya, contoh USD. Yang ketiga, pilih customer yang ingin dibuatkan saldo piutangnya, contoh PT Premium Coffee Chain. Yang keempat, klik tombol Add Cell. Dan yang kelima, isikan data-data saldo piutang yang ada pada tabel berikut. Lanjutkan untuk mengisi saldo piutang berikutnya seperti pada gambar, hingga tampilan pesan seperti pada gambar berikut. Berikut hasil data saldo piutang yang sudah diinput pada software ABSS Premier. Berikut yaitu data saldo hutang perusahaan.
Langkah membuat saldo hutang yaitu yang pertama pilih menu setup, lalu balance, lalu supplier balance. Yang kedua, pilih jenis currency sesuai dengan data suppliernya, contoh IDR. Yang ketiga, pilih supplier yang ingin dibuatkan saldo hutangnya, contoh distributor tepung Nusantara. Yang keempat, klik tombol Add Purchase. Yang kelima, isikan data-data saldo piutang yang ada pada tabel. Yang keenam, lanjutkan untuk mengisi saldo hutang berikutnya seperti pada gambar, hingga tampilan pesan seperti pada gambar berikut. 7. Berikut hasil data saldo hutang yang sudah diinput pada software ABSS Premier. Berikut adalah data daftar barang dan inventory persediaan atau inventory item. Cara menginput data persediaan yaitu yang pertama pilih modul inventory, yang kedua item list lalu new, yang ketiga isikan data pada tag profile, buying details, dan selling details. Berikut merupakan data detail saldo awal persediaan pada perusahaan. Langkah-langkah untuk setup opening balance inventory yaitu yang pertama pada comment center pilih inventory, yang kedua pilih full inventory, yang ketiga akan ditampilkan kotak dialog on inventory, ketikkan jumlah setiap barang pada kolom count, selanjutnya klik tombol adjust inventory. Yang keempat, tampil kotak dialog default expense account. Pilihan ini bisa dikosongkan. Setelah itu klik continue. Lalu klik opening balance. Kemudian, isikan data transaksi adjust inventory seperti yang ada pada tabel dan harga pokok barang per unit di kolom unit cost, beserta pilihan akun persediaan pada kolom account seperti pada contoh gambar berikut. Selanjutnya itu tekan CTRL plus R untuk melihat jurnal dari adjust inventory yang sudah diinput seperti pada contoh gambar, kemudian klik tombol OK, lalu klik tombol recount. Selanjutnya masuk pada transaksi yang pertama, yaitu penjualan kredit rupiah dengan kode FJ01 dengan tanggal 6 Januari 2024 dijual secara kredit dengan termin 2/10 N/30. Kemudian PT Premium Coffee Chain sebanyak 20 box roti sobek kombinasi dengan kode BR01 seharga 35.000 per box. Dikenakan PPN 11%, jobnya P, kategorinya L. Langkah pengerjaannya yang pertama, buka aplikasi ABSS. Yang kedua, pada comment center atau menu utama pilih modul sales. Yang ketiga, dari modul sales pilih opsi enter sales. Yang keempat, klik new atau tambah untuk membuat transaksi penjualan baru. Yang kelima, pilih termin pembayaran. Yang keenam, isi detail item atau barang. Yang ketujuh, input PPN 11%. Yang kedelapan, isi kategori dan job. Yang sembilan, lalu klik record. Selanjutnya masuk pada transaksi kedua, yaitu penjualan kredit mata uang asing dengan kode FJ02 dengan tanggal 8 Januari 2024 dijual secara kredit kepada Intercontinental Hotel Group sebanyak 50 piece artisanal croissant premium dengan kode BR02 dengan harga jual USD 3 per piece. Kurs transaksi yaitu $15, exclude PPN 11%, job P kategorinya O. Langkah pengerjaannya yang pertama, buka aplikasi ABSS. Yang kedua, pada comment center atau menu utama pilih modul sales. Yang ketiga, dari modul sales pilih opsi enter sales.
Yang keempat, klik new atau tambah untuk menjual transaksi penjualan baru. Yang kelima, pilih termin pembayaran. Yang keenam, isi detail item atau barang. Yang ketujuh, input PPN 11%. Yang kedelapan, isi kategori dan job. Yang sembilan, lalu klik record. Selanjutnya ada transaksi yang ketiga, yaitu pembayaran hutang falas dengan kode BKK01 pada tanggal 20 Januari 2024, dibayarkan cicilan perusahaan hutang usaha kepada pemasuk grosir Bunga Nusantara atas transaksi pembelian kredit sebesar 10 juta dari rekening Bank BCA IDR. Langkah pengerjaannya, yang pertama, buka aplikasi ABSS. Yang kedua, pada comment center atau menu utama, pilih purchase. Yang ketiga, dari modul purchase, pilih opsi pay bills. Pada jendela pay bills, pay from account, pilih Bank BCA IDR. Suppliernya, pilih grosir Bunga Nusantara. Date-nya 20 Januari 2024. Pada daftar tagihan, cari dan pilih invoice hutang yang akan dibayar. Amount paid, masukkan 10 juta atau centang tagihan dan klik pay selected, isi memo jika perlu. Yang terakhir, klik record. Selanjutnya ada laporan laba rugi. Laporan laba rugi menginformasikan tentang pendapatan, harga pokok, penjualan, dan biaya yang akan diketahui besarnya pendapatan bersih. Yang ketiga ada yang ketiga deh. Selanjutnya ada laporan neraca. Laporan neraca menginformasikan tentang posisi keuangan yang terdiri dari aktiva dan pasifa. Selanjutnya ada laporan arus kas. Laporan arus kas adalah bagian dari laporan keuangan yang menunjukkan aliran masuk dan keluar uang kas perusahaan. Komponen laporan arus kas yang didasarkan pada 3 aktivitas, yaitu arus kas dari kegiatan operasi, arus kas dari kegiatan investasi, dan arus kas dari kegiatan pendanaan. Di sini ada analisa laporan keuangan. Total pendapatan usaha pada periode Januari 2004 didominasi secara mutlak oleh 2 produk unggulan, yaitu Artisanal Croissant Premium sebesar dengan 61,14% dan bunga tulip Belanda import dengan sebesar 34,24%, yang jika digabungkan menguasai 95,38% pangsa pasar. Sebaliknya, kontribusi penjualan bunga mawar merah segar dengan sebesar 2,72% dan roti sobek kombinasi dengan sebesar 1,90% berjalan sangat minim. Berdasarkan ketimpangan tersebut, manajemen direkomendasikan untuk menjaga stabilitas pasokan serta kualitas kedua produk utama, sekaligus melakukan evaluasi mendalam terhadap strategi promosi maupun relevansi pasar untuk kedua produk yang dikinerja rendah. Kesimpulannya yaitu ABSS Premier versi 2 terbukti andal dalam menangani transaksi keuangan dengan berbagai mata uang, asalkan setup link account dan kurs transaksi dikelola dengan benar. Fitur ini sangat bermanfaat bagi perusahaan dagang yang melakukan transaksi internasional, karena memungkinkan kontrol yang lebih baik terhadap ekspor kurs dan membantu pengembalian keputusan strategis berdasarkan laporan keuangan yang terintegrasi. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.